Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Pemirsa Ermol TV yang insyaallah dirahmati Allah, marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan dengan segala pernak-perniknya yang kita rasakan mulai dari dalam rahim hingga hari ini. Yang semua itu adalah nikmat dan semua berkat dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam kita aturkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suri tauladan yang kita pedomani, yang kita taati, yang kita berharap dari salawat kepada beliau kita dapat meneladani segala aspek-aspek kehidupan sehingga mendapatkan kita ketenangan. Yang kedua, dengan salawat kepada Nabi kita berharap akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ermol TV yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arrakin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Pemirsa, di dalam Islam kita yakini, sudah kita ketahui bersama bahwa menjadi umat Islam punya rukun. Ada 5 rukun yang wajib kita ketahui dan kita imani. Apa rukun itu? Pertama, syahadat. Yang mungkin kita sejak kecil sudah melafazkan syahadat. Tapi jauh sebelum itu ketika ruh ditiup ke dalam rahim ibu kita sudah bersyahadat dan bersaksi kepada Allah di Lauhul Mahfuz. Kemudian dalam perjalanannya kita bersyahadat. Kemudian yang kedua yaitu rukun sholat yang kita juga sudah belajar dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, dari orang tua kita, yang itu sampai saat ini kita jalankan. Yang kita berharap sholat dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian rukun yang ketiga yaitu zakat. Rukun yang keempat puasa yang saat ini kita sudah menjalankan selama 1 bulan. Alhamdulillah atas rahmat dan izin Allah kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini dan berharap bisa menyelesaikan dengan baik dan bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya rukun yang kelima yaitu ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu secara ekonomi maupun secara spiritual. Pada kesempatan kali ini sebagaimana kami ini lafazkan tadi surat Al-Baqarah ayat 43, di mana di situ ada perintah sholat, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Apa maksud dari surat ini? Dalam banyak literasi Al-Quran, di rukun Islam soal zakat selalu berdampingan dengan sholat. Hampir di banyak ayat. Ini menunjukkan sebuah sikap yang sama yang Allah kehendaki, yang Allah perintahkan kepada kita. Ketika kita sholat, maka jangan lupa untuk membayar zakat. Apa maknanya? Jika sholat punya hubungan yang transendental antara manusia dengan Tuhan, hubungan makhluk dengan pencipta, maka setelah itu Allah berharap juga kita menunaikan zakat yang tidak hanya punya dimensi transendental saja, tidak hanya punya koneksi spiritual, tapi juga punya koneksi hablum minanas, punya koneksi terhadap sosial. Yang dibangun adalah sikap tauhid sosial, tidak hanya tauhid ilallah. Kata zakat diawali dengan perintahnya atu yang berasal dari bahasa Arab ata yu'ti ita'an, jamaknya ati, kemudian fi'il amarnya, kata perintahnya yaitu atu.
Kata ini berarti sesuatu yang dikeluarkan dengan penuh ketulusan. Zakat punya makna, maka perintah mengeluarkan sesuatu dengan ketulusan, kesucian hati, dengan sukarela kepada siapapun yang berhak menerimanya. Lalu kemudian digandengkan dengan zakat fitri atau zakat fitrah dalam bahasa kita, maka punya makna yang lebih mendalam. Apa maknanya? Yaitu mengeluarkan sesuatu harta dengan ketulusan, dengan kesucian yang bernilai pada ketenangan jiwa, kepada budi yang tinggi, pada akhlak yang baik. Maka sesungguhnya zakat fitrah haruslah berdimensi tidak hanya sekedar melepas suatu kewajiban, tapi lebih daripada itu harus membawa ketenangan dalam diri pemberi zakat dan penerimanya. Pemirsa Ermol TV yang berbahagia, alhamdulillah bagi kita yang diberikan rezeki lebih agar bisa berzakat. Karena dengan zakat ini punya kekuatan yang maha dahsyat, di mana tidak semua orang mampu untuk melakukan zakat. Bagaimana zakat ini bisa dikeluarkan kepada yang menerima? Lebih daripada itu, kita tidak hanya sekedar melepas suatu kewajiban. Dan bagi yang membayar zakat harus mendapatkan keterangan hati. Sehingga tidak betul kalau ada orang yang membayar zakat fitrah itu justru menjadikan dirinya sombong, menjadikan dirinya angkuh, menjadikan dia seolah-olah sudah memberikan seluruh harta kekayaannya. Itu tidaklah kembali menjadi fitrah atau menjadi fitri. Dalam banyak literasi mungkin tidak kita ketemukan kata-kata fitrah, tapi justru zakat fitri, idul fitri, bahkan sinetron pun cinta fitri. Itu semua menunjukkan bahwa bagaimana esensi orang yang berzakat itu hatinya harusnya menjadi bersih, menjadi putih kembali tanpa ada niat-niat yang lain. Pemirsa, siapa yang berhak menerima zakat? Di dalam At-Taubah ayat 60 Allah jelaskan, Allah terangkan ada 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat. Siapa itu? Pertama, fakir. Orang-orang fakir. Yang kedua, orang miskin. Yang ketiga, amil zakatnya. Yang keempat, ghorim, orang yang punya hutang, kesusahan. Kemudian mu'alaf, kemudian hamba sahaya ataupun orang yang memerdekakan hamba sahaya. Kemudian fisabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Kemudian ibnu sabil. Dalam konteks dunia modern hari ini, tampaknya dua yang menjadi prioritas bagi penerima zakat, yaitu fakir dan miskin yang masih banyak di sekitar kita. Kalau yang lain saya kira sudah cukup mapan dan mampu dalam menyelesaikan persoalan ini. Amil, saya kira sudah banyak amil-amil zakat kita di manapun berada, di masjid-masjid itu sarjana, ada juga yang sudah punya pekerjaan tetap atau pensiunan, yang punya penghasilan, maka tidak masuk dalam kategori ini secara kontekstual hari ini. Tapi fakir miskin menjadi penting, karena amil zakat, kalau dulu kenapa dimasukkan? Karena dulu Rasul memerintahkan seorang amil yang di Masjid Nabawi itu mengambil zakatnya di zaman waktu itu belum ada pesawat, berhari-hari, maka amil mendapatkan bagiannya. Hari ini mudah-mudahan amil-amil zakat kita ikhlas lillahi ta'ala, tanpa ada keinginan pamrih atau apapun juga. Tapi fakir miskin harus menjadi concern kita untuk kita bantu, kita zakati, untuk kita salurkan zakat kita kepada fakir miskin. Kapan waktunya? Zakat fitrah berbatas waktu, mulai dari awal Ramadan sampai dengan menjelang Idul Fitri, sebelum sholat. Pagi-pagi 1 Syawal itu waktu yang tepat untuk membayar
zakat. Kalau dulu zaman Nabi, banyak membayar zakat itu dilakukan pagi sebelum sholat. Karena yang dizakatkan bukan beras, tapi kurma. Kurma itu sudah ada rasanya. Ada yang manis, ada yang legit, macam-macam itu. Tapi kalau sekarang kita kasih beras sebelum orang sholat id, kita sungguh kasihan nanti kepada penerimanya, tidak jadi makan nasi, justru makan beras. Yang dikunyah adalah beras. Itu tidak kita inginkan, karena kita inginkan adalah bagaimana zakat ini menjadi fungsional. Apakah harus beras? Tidak selalu. Juga bisa dengan uang, sesuai dengan yang dia butuhkan. Kemudian misalnya juga bahan-bahan pokok yang lain. Juga boleh dibayar dengan menggunakan itu. Selain itu, bagaimana teknis memberikan zakatnya? Diutamakan itu adalah keluarga dekat kita dulu. Mungkin ada saudara-saudara kita yang dalam keadaan mengalami kesusahan, yang fakir, yang miskin. Itu dulu yang dibantu. Boleh lewat masjid, lewat lembaga-lembaga amil zakat boleh. Tapi kalau ada keluarga kita yang lebih membutuhkan, boleh itu disalurkan lebih dulu. Karena dalam bahasa Al-Quran itu yang temato dulu, kayak kita. Nah itu, bahasa Bengkulunya itu yang temato dulu, yang terlihat dulu oleh kita. Yang bukan tanggungan kita, di luar anak istri dan lain-lain. Pemirsa Ermol TV yang berbahagia, dalam zakat ini perlu menjadi catatan adalah zakat bukan untuk kita menerima imbalan, mendapat balasan dari Allah. Zakat bukan itu. Perlu kami ulangi bahwa zakat bukan dalam rangka kita menghitung kebaikan. Yang kita beri nanti dikali 70, yang 70 dikali 100, bukan demikian. Kita mengharap pahala Allah. Bukan itu yang diharapkan. Tapi betul-betul kita mengharapkan bagaimana zakat kita itu sebagai sarana untuk kita menyampaikan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Yang kedua, zakat punya makna untuk menaklukkan ego kita. Dalam psikologi, bahwa ego itu harus kita kendalikan. Jangan sampai ego mengendalikan kita. Kadang kita punya kendaraan, kita punya rumah, kita punya harta yang berlimpah, membuat kemudian kita merasa bahwa semua itu milik kita. Bahwa semuanya itu adalah bukan milik kita. Sejatinya manusia di muka bumi ini adalah sekedar hamba sahaya. Lalu siapa majikannya? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba sahaya memiliki harta, yang milik itu semua adalah milik Allah yang selaku majikannya, maka kita hanya dititipi. Maka ini menjadi penting bagaimana mengikhlaskan apa yang kita miliki, termasuk mantan-mantan yang juga itu bukan hak kita. Kita ikhlaskan untuk orang lain. Begitu juga dengan zakat, dengan harta yang kita miliki, kita zakati karena itu bukan bagian dari milik kita. Itu hanya titipan. Niatkan semuanya, kembalikan semuanya hanya kepada Allah, dan kita hanya mengharap ridhonya saja. Soal dilipat gandakan, diganti oleh Allah, itu urusan Allah. Karena kita tidak sedang berdagang dengan Allah. Tidak menghitung berapa yang kita keluarkan, berapa yang akan kita dapatkan kembaliannya. Itu berdagang. Tidak begitu cara berdagang dengan Allah. Dan Allah tidak mau dibuat perdagangan. Yang ketiga, hakikat dari zakat fitrah, bahwa zakat bukanlah untuk menolong orang lain. Kenapa demikian? Karena di dalam niat untuk menolong orang lain itu, ketika kita zakat, sudah terbesit di dalam hati kita, pasti ada rasa sombong. Wah, aku mau nolong. Padahal bagi Allah, untuk menolong orang itu sangat gampang. Menjadikan orang miskin menjadi kaya, menjadikan orang yang fakir menjadi berada. Bagi Allah mudah. Tapi Allah tidak lakukan. Kenapa? Karena agar kita menyadari posisi kita yang dititipi oleh majikan. Dititipi yang punya barang, yang punya alam jagat raya ini. Semua yang kita punya itu hanya dititipi untuk disalurkan kepada orang lain. Cuma titipan, bukan kita yang punya. Sehingga jangan sombong berzakat.
jangan sombong berinfak, jangan sombong bersedekah, karena semua itu hanya titipan. Yang dari semua titipan itu intinya apa? Ujian dari Allah. Jika itu merasa kita sombong dan merasa kita yang memiliki, tunggu saja, tidak di dunia, mungkin di alam kubur. Tidak di alam kubur, mungkin nanti di akhirat. Azab Allah pasti. Maka menjadi penting untuk kita zakat bukan dalam rangka menolong orang lain. Urusan menolong orang lain itu urusan Allah. Tapi urusan kita bagaimana menyalurkan harta yang Allah titipkan kepada kita untuk orang lain lewat kita. Hanya itu saja. Ujian itu kalau kita lewati dan lulus cum laude, insyaallah Jannatul Firdaus menanti untuk kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.